Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tugas keempat dari Gubuk Jawa Timur tahun 2020. Oke Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini tugas saya adalah menyampaikan Filmora. Sehingga saya di sini karena saya seorang guru bahasa Inggris akan menyampaikan materi bahasa Inggris tentang cara menguasai 16 tenses dengan mudah. Untuk itu silakan diperhatikan. Nanti apabila ada pertanyaan akan kita bahas pada akhir kegiatan. Oke, silakan. Ya. Nah, udah tahu dong, tenses itu kan terdiri dari 4 waktu kejadian kan? Ada present yang menyatakan waktu kejadian yang sekarang, past itu buat nyatain kejadian di masa lalu, kemudian ada future yang bakal nyatain kejadian yang akan datang atau di masa depan, kemudian past future. Past future ini adalah kejadian di masa lalu yang memprediksi kejadian di masa depan. Nah, sekarang kita bakal teliti gimana sih rumus-rumusnya. Nah, SCPPC ini adalah S itu untuk yang simple. Jadi kalau ada S berarti itu di bagian present, berarti ini adalah simple present. Kalau ada C berarti continuous. Jadi present continuous kayak gitu ya. Jadi S itu simple, C itu continuous, P itu adalah perfect, dan PC itu adalah perfect continuous. Nah, sebelum kita masuk ke rumus-rumusnya, aku bakal ngasih tahu nih gimana sih cara cepat buat nentuin rumus-rumusnya itu. Jadi kita harus tahu nih rumus-rumus kunci buat menghafal rumus-rumus ini sebelum kita masuk ke rumusnya. Yang pertama, kalau kalian mau nentuin tenses yang simple, ingat semua tenses simple pasti pakai verb one kecuali yang past. Jadi semua kayak simple present, simple future, dan simple past future, semua kata kerjanya itu berbentuk verb 1 atau bare infinitive. Kecuali yang simple past. Simple past pakai apa? Ya, pakai verb 2 dong ya. Kemudian yang continuous. Jenis tenses yang continuous semuanya itu bercirikan to be plus verb ing. Udah tahu to be yang kayak apa? Udah tahu dong, masa nggak tahu sih? Ini pelajaran SD kali ya. Nah, to be kalau present pasti pakai is atau are, di mana itu khusus untuk subjek I, is itu untuk orang ketiga tunggal kayak he, she, it, dan are untuk yang jamak. Nah, kalau untuk to be di past kita pakai was atau were, di mana was untuk yang tunggal dan were untuk yang jamak. Nah, untuk kata kerja verb ing sendiri, continuous itu kan menandakan kejadian yang tengah berlangsung. Jadi verb ing ini itu menyatakan kejadian yang tengah sedang berlangsung. Jadi ingat, kalau ada kalimat yang kata kerjanya pakai to be plus verb ing atau verb ing aja deh. To be plus verb ing itu pasti continuous. Jadi verb ing itu tidak boleh misah. Jadi kalau kalian dapat verb ing, pasti depannya itu harus ada to be. Kemudian yang perfect. Ingat, ciri-cirinya kalimat perfect atau tenses perfect itu pasti pakai verb 3. Kata kerja bentuk ketiga, dan depannya itu pasti ada 3H. 3H itu adalah have, has, dan had. Dimana kalau present kita pakai have atau has, udah tahu dong bedanya. Have itu dipakai untuk I dan subjek yang jamak, sedangkan has dipakai untuk orang ketiga tunggal. Dan past, kejadian yang past pasti semuanya pakai have, entah itu dia jamak, tunggal, atau orang ketiga tunggal. Selanjutnya, perfect continuous. Ciri-ciri dari perfect continuous, pertama kita taunya pasti continuous ya. Ingat, kalau ini continuous pasti pakai verb ing. Benar banget sama yang kayak di atas, karena dia continuous dia pasti pakai verb ing. Jadi rumusnya itu 3H plus been plus verb ing. Nah, kalau tadi kan aku udah jelasin kalau perfect pasti verb 3 kan. Kok di sini nggak pakai verb 3 sih? Nah, yang menandakan di sini perfect adalah dia pakai been. Ingat,
Kalau perfect di sini dia cuma pakai verb 3, jadi rumusnya 3H plus verb 3. Kalau perfect continuous, karena dia continuous, jadi kata kerjanya harus pakai verb ing, dan yang menandakan dia perfect adalah been. Dan ingat, setiap yang perfect pasti depannya pakai 3H. Jadi perfect continuous pasti pakai 3H plus been plus verb ing. Ingat, 3H itu adalah have, has, dan had, tergantung kalau dia present, future, atau past future, dia pasti pakai have atau. Kalau present dia pakai have atau has. Kalau past dia pasti pakai had. Kalau future dan past future dia cuma pakai have. Ingat. Kemudian ingat, kalau tenses yang future, ciri-cirinya dia pasti pakai will. Jadi kalau kalian nemu kalimat yang pakai will, itu pasti tensesnya future tenses. Kalau past future, ya benar banget, dia adalah bentuk lampau dari will. Dia pakai would. Bisa would, bisa might, bisa could. Nah, sekarang itu ciri-ciri dari tenses-tenses ini. Sekarang kalian bakal lebih gampang deh buat ngafalin ke 16 rumus dari tenses ini. Pertama, present. Tadi yang simple pasti pakai verb 1 dong. Jadi rumusnya subject plus verb 1. Sekarang yang continuous. Continuous tadi pasti pakai to be plus verb ing. Jadi subject plus to be plus verb ing. Ingat, to be yang present pasti pakai is, atau are. Sekarang present perfect. Karena perfect dia pasti pakai 3H plus verb 3. Bener kan? Karena dia present dia pasti pakai have atau has. Jadi rumusnya subject plus have plus has plus verb 3. Sekarang perfect continuous. Ingat, perfect continuous 3H plus been plus verb ing. Rumusnya adalah subject plus have plus has plus have atau has plus been plus verb ing. Karena dia continuous pakai verb ing, yang menandakan dia perfect adalah been. Dan karena dia present, dia pakai have atau has. Sekarang kita beralih ke yang past. Simple past. Ingat, semua yang simple pakai verb 1 kecuali simple past. Jadi rumusnya adalah subject plus verb 2. Sekarang past continuous. Ingat, past continuous dia pasti pakai verb ing, dan semua yang verb ing pasti ada to be di depannya. Jadi rumusnya subject plus to be-nya pasti to be yang past. Jadi di sini pasti was atau were plus verb ing. Selanjutnya adalah past perfect. Ingat, past perfect 3H ditambah verb 3. Subject plus had, karena dia past dia pasti pakai had plus verb 3. Selanjutnya adalah perfect continuous. Ingat, perfect continuous subject plus 3H. 3H karena dia past dia pasti pakai had. Kemudian plus been yang menandakan dia perfect. Kemudian plus verb ing yang menandakan dia continuous. Ingat itu. Selanjutnya berlanjut ke future. Sebenarnya sama aja sih sama rumus yang present di atas ini. Cuma dia pakai will dulu di depan sini. Dan dia nggak pakai has. Jadi untuk perfect dan past, untuk perfect dan perfect continuous, kalau misalnya di present kita pakai have atau has, di sini di future dan past future kita hanya menggunakan have. Jadi sebenarnya rumus dari future dan past future itu sama persis untuk simple, continuous, perfect, dan perfect continuousnya. Hanya saja yang membedakan, kalau di future dia pakai will, kalau di past future dia pakai would, might, atau could. Contohnya, simple future, subject plus will plus verb 1. Sama aja kan? Ingat, simple pasti pakai verb 1. Karena dia future, di sini setelah subject dia pasti pakai will. Untuk continuous, subject plus will plus be, ini dia yang membedakan, plus verb ing. Ingat, continuous pasti pakai verb ing. Dan di sini ini be ya, bukan to be, karena di sini udah pakai will, jadi di sini cuma pakai be, bukan to be. Kemudian future perfect, subject plus will. Ingat di sini cuma pakai have plus verb 3. Verb 3 menandakan dia perfect. Sama aja kan, perfect 3H plus verb 3. Selanjutnya perfect continuous, subject
plus will plus rumus perfect continuous, have plus been menandakan dia perfect, dan verb ing menandakan dia continuous. Semua past future rumusnya itu sama persis dengan future tenses. Hanya saja will-nya diganti dengan would, might, atau could. Jadi untuk rumus simple, continuous, perfect, dan perfect continuous untuk past future tenses semuanya sama dengan future tenses. Jadi sama semua ya. Hanya will-nya doang yang diganti jadi would. Jadi gampang kan buat ngehafal ke-16 rumus dari tenses. Baiklah Bapak Ibu sekalian, materi sudah saya sampaikan tadi pembelajaran bahasa tentang tenses. Mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik sehingga kita bisa menguasai bahasa Inggris dengan lancar, terutama tentang penguasaan 16 tenses bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang hebat di masa depan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.